Video kali ini membahas tentang kisi-kisi soal pengelola layanan operasional sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB tahun 2024. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Melakukan inventarisasi peralatan yang ada. B. Membuat jadwal penggunaan peralatan. C. Menyusun anggaran pembelian peralatan. D. Menentukan vendor penyedia peralatan. E. Membuat laporan hasil analisis kebutuhan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan inventarisasi peralatan yang ada. Jawaban A. Karena langkah pertama dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional adalah melakukan inventarisasi peralatan yang ada. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi dan jumlah peralatan yang sudah dimiliki, termasuk apakah peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik atau perlu diganti. Dengan data ini, kebutuhan baru dapat dianalisis secara akurat sehingga rencana penyediaan peralatan dapat lebih efektif dan efisien. Soal nomor 2. Apa yang menjadi dasar dalam menyusun jadwal penggunaan peralatan operasional? A. Ketersediaan anggaran operasional. B. Permintaan pengguna terhadap layanan operasional. C. Prioritas kebutuhan operasional harian. D. Jumlah personel yang tersedia. E. Lama waktu penggunaan peralatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Prioritas kebutuhan operasional harian. Jawaban C. Karena penyusunan jadwal penggunaan peralatan operasional harus didasarkan pada prioritas kebutuhan operasional harian. Ini memastikan bahwa peralatan yang tersedia digunakan untuk tugas yang paling penting terlebih dahulu. Dengan mendahulukan prioritas, efisiensi kerja meningkat dan risiko keterlambatan dalam penyelesaian tugas operasional dapat diminimalkan. Selain itu, jadwal harus fleksibel untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan mendesak. Soal nomor 3. Prosedur pemeliharaan preventif pada peralatan operasional bertujuan untuk A. Memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. B. Mengurangi risiko kerusakan di masa depan. C. Mengurangi biaya operasional secara langsung. D. Mengidentifikasi peralatan yang perlu diganti. E. Menjaga ketersediaan suku cadang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengurangi risiko kerusakan di masa depan. Jawaban B. Karena pemeliharaan preventif adalah langkah proaktif untuk menjaga peralatan operasional agar tetap dalam kondisi optimal. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kerusakan di masa depan dengan melakukan inspeksi, pelumasan, dan penggantian komponen yang rentan sebelum mengalami kegagalan. Dengan langkah ini, downtime operasional dapat diminimalkan dan umur peralatan diperpanjang, sehingga efisiensi dan produktivitas meningkat. Soal nomor 4, dalam mengoperasikan peralatan operasional, hal pertama yang perlu dilakukan sebelum memulai adalah A. Membaca panduan pengguna peralatan. B. Memeriksa ketersediaan bahan pendukung. C. Mengatur waktu penggunaan peralatan. D. Memastikan lokasi penggunaan sudah steril. E. Memastikan operator sudah siap. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membaca panduan pengguna peralatan. Jawaban A. Karena membaca panduan pengguna adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mengoperasikan peralatan operasional. Panduan ini berisi informasi penting seperti cara pengoperasian yang benar, langkah-langkah keselamatan, dan prosedur penanganan masalah. Dengan memahami panduan, operator dapat menghindari kesalahan operasional yang berpotensi merusak peralatan atau membahayakan keselamatan kerja. Soal nomor 5. Dalam menentukan kebutuhan peralatan baru, faktor apa yang paling utama harus dipertimbangkan? A. Usia pakai peralatan lama. B. Biaya yang tersedia. C. Efisiensi kerja yang dihasilkan. D. Ketersediaan peralatan di pasar. E. Keinginan pengguna. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Efisiensi kerja yang dihasilkan. Jawaban C. Karena dalam menentukan kebutuhan peralatan baru,
Faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah efisiensi kerja yang dihasilkan. Peralatan baru seharusnya mampu meningkatkan produktivitas operasional dibandingkan dengan peralatan lama. Dengan memprioritaskan efisiensi, investasi pada peralatan baru akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Soal nomor 6. Untuk memastikan penggunaan peralatan operasional berjalan sesuai jadwal, apa langkah pendukung yang harus dilakukan? A. Menambah jumlah operator. B. Memastikan peralatan selalu siap pakai. C. Membuat checklist harian. D. Mengurangi waktu penggunaan. E. Mengalokasikan dana tambahan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan peralatan selalu siap pakai. Jawaban B. Karena, agar jadwal penggunaan peralatan berjalan sesuai rencana, peralatan harus selalu siap pakai. Hal ini melibatkan perawatan rutin dan inspeksi sebelum digunakan. Ketidaksiapan peralatan dapat menyebabkan keterlambatan dalam jadwal operasional, sehingga memengaruhi produktivitas secara keseluruhan. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan korektif? A. Pemeliharaan untuk mencegah kerusakan. B. Pemeliharaan rutin harian. C. Pemeliharaan setelah terjadi kerusakan. D. Pemeliharaan berkala sesuai jadwal. E. Pemeliharaan dengan mengganti suku cadang baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Pemeliharaan setelah terjadi kerusakan. Jawaban C. Karena pemeliharaan korektif dilakukan setelah peralatan mengalami kerusakan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan agar peralatan dapat berfungsi kembali seperti semula. Meskipun penting, pemeliharaan ini bersifat reaktif sehingga lebih mahal dibandingkan pemeliharaan preventif. Soal nomor 8. Apa langkah terakhir yang dilakukan setelah selesai mengoperasikan peralatan operasional? A. Membersihkan peralatan. B. Menyimpan peralatan sesuai tempatnya. C. Memeriksa fungsi peralatan. D. Mematikan sumber daya listrik. E. Melaporkan kondisi peralatan kepada atasan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyimpan peralatan sesuai tempatnya. Jawaban B. Karena setelah selesai digunakan, peralatan operasional harus disimpan di tempat yang sesuai. Hal ini memastikan peralatan tetap dalam kondisi baik dan memudahkan pengguna berikutnya untuk mengaksesnya. Penyimpanan yang teratur juga mencegah kerusakan akibat lingkungan atau kesalahan penanganan. Soal nomor 9. Saat menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, apa tujuan utama dari analisis kebutuhan? A. Menemukan vendor terbaik. B. Menghemat anggaran operasional. C. Menentukan prioritas pengadaan. D. Mengurangi beban kerja personel. E. Mempercepat proses pengadaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menentukan prioritas pengadaan. Jawaban C. Karena analisis kebutuhan bertujuan untuk menentukan prioritas pengadaan berdasarkan urgensi dan pentingnya peralatan tersebut bagi operasional. Dengan analisis yang baik, organisasi dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan memastikan peralatan yang paling dibutuhkan tersedia tepat waktu. Soal nomor 10. Dalam penyusunan jadwal, mengapa penting untuk mempertimbangkan kapasitas peralatan? A. Untuk menghindari overload pada peralatan. B. Untuk mengoptimalkan waktu operasional. C. Untuk menyesuaikan dengan anggaran. D. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. E. Untuk meningkatkan kualitas layanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Untuk menghindari overload pada peralatan. Jawaban A. Karena kapasitas peralatan harus dipertimbangkan dalam jadwal penggunaan untuk menghindari overload. Beban kerja yang berlebihan dapat mempercepat kerusakan dan mengurangi umur pakai peralatan. Oleh karena itu, jadwal yang realistis berdasarkan kapasitas adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan operasional. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.